Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulubi syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus Masjid Taqwa beserta Bapak Ibu, para alim, para ulama, para asatiz dan asatizah, Bapak Ketua RW, Ketua RT yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, mari kita dengan intinya mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia daripada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat iman yang masih ada di dalam hati sanubari kita, hingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini jemaah merupakan bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan bersama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita menyadari bahwa waktu subuh ini adalah waktu akhir daripada nikmatnya dalam tidur seseorang, ya. Jadi kalau akhir subuh itu memang lemak-lemaknya tidur, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mengapa Bapak Ibu sekalian, ya, kalau orang yang tahu Bapak Ibu sekalian, maka inilah yang menjadikan waktu subuh, bangun waktu subuh itu ada beberapa keutamaan Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu salah seorang Syekh Ibnuddin Marbu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas waktu subuh Bapak Ibu sekalian.
Wasubhi wal fajr. Apa kata Allah? Demi waktu subuh, demi waktu fajar. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sumpah Allah ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan melimpahnya keutamaan yang kita dapat kalau kita waktu subuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita itu paling lemahnya tidur subuh itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Akhir-akhir subuh itu lemah. Ya. Kadang kita nak bangun malas. Kita tidur lagi, suara azan, tidur lagi wilah lemahnya. Ya. Lagi Bapak Ibu sekalian, kalau dia pengantin baru, lemah dan subuh itu tidur Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa keutamaan bangun pada waktu subuh. Ya. Jadi kita bangun subuh itu ada utamanya, bukan negatif. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa pada saat kita bangun subuh itulah Bapak Ibu sekalian, pada saat itulah Allah membagi-bagikan rezeki Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita, hai Ustaz kate-kate ngomong bagi rezeki mana kate? Siraman subuh lah kate. Ya. Nah itu artinya ada serangan fajar kate. Ya. Kumpulnya disiram oleh siapa? Disiram sama Allah. Hujan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa keutamaan ketika kita bangun subuh Bapak Ibu sekalian. Yang mana? Yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala waktunya membagikan rezeki Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang yang bangun subuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu dalam satu kitab Bapak Ibu sekalian, di mana dikatakan menyingkap rahasia keutamaan dan keistimewaan sholat subuh, ya, menguak sejuta keajaiban di balik sholat subuh itu sendiri. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam Al-Quran tadi dikatakan, ya, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya. Di aqimus sholat, dirikanlah sholat di waktu fajar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang sebaiknya bangun pada waktu subuh dan tidak tidur lagi. Kita ini kadang-kadang bangun dan sudah bangun Bapak Ibu sekalian. Habis sholat tahajud. Ya. Puji tadi nak nunggu waktu subuh. Nguling. Nah tahu tertidur. Ya. Kapan bangun ditanya wong. Tengok tetangga, sholat apa kau? Ya. Sholat duha ya? Tidak kan? Sholat apa? Sholat subuh, sholat 7. Ya. Dia dapat sholat tahajudnya, tapi sholat subuhnya kesiangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW, ya, mengingatkan putrinya Fatimah, ya, ketika beliau mendapati Fatimah tidur setelah subuh, ya, maka Rasulullah mengatakan, hai putriku, katanya, bangun, ya, sambutlah rezeki Tuhanmu dan janganlah tergolong sebagai orang-orang yang lalai. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya Allah membagi-bagikan rezeki kepada manusia antara terbitnya fajar menjelang terbitnya matahari Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini diberikan oleh hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian ketika kita bangun tidur langsung mandi Bapak Ibu sekalian, maka akan terasa segar. Yang tadinya panas Bapak Ibu sekalian,
disirami oleh air Bapak sekalian, menjadikan otak kita itu fresh lagi. Apa jarang wong yang kalau dia bangun subuh langsung mandi, ya, dia jarang sakit Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kadang-kadang kalau bangun tidur sudah langsung ke kamar mandi, ngebayar wudu, itu lagi mandi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini beda Bapak Ibu sekalian. Orang yang ketika dia bangun subuh, dia ke kamar langsung mandi Bapak Ibu sekalian, disirami dengan air tadi, maka seluruh tubuhnya itu Bapak Ibu sekalian akan fresh kembali. Ya. Yang sudah selama kegiatan tidur itu Bapak Ibu sekalian, ketika disiram sama air, ya, maka yang namanya sel-sel saraf daripada otak itu Bapak Ibu sekalian, ya, itu akan kembali berkembang Bapak Ibu sekalian. Peredaran darah kita itu lancar lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini salah satu juga Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki sehat Bapak Ibu sekalian. Jadi rezeki itu bukan cuma duit baik, ya. Kadang-kadang kita itu ngomong kalau rezeki itu pasti ujung-ujungnya masalah materi Bapak sekalian. Tapi rezeki itu banyak macam. Sehat itu rezeki Bapak sekalian. Ya. Bahkan sehat itu lebih mahal daripada uang 1 juta Bapak sekalian. Kalau kita sehat, walaupun tidak ada duit Bapak Ibu sekalian, pasti senang Bapak Ibu sekalian. Coba banyak duit, mendak sehat, habis baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi oleh karena itu, kesehatan inilah merupakan salah satu daripada nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau bangun subuh itu Bapak Ibu sekalian, ya, usahakan mandi dulu. Ya. Biar apa? Biar fresh. Ya. Sama tidak mandi, marah dekat uang, bau gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi dah sikat gigi bangun tidur, langsung ngantai, langsung berwudu, langsung ke masjid. Kapan? Allahu Akbar. Oh apa ini juga? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita mandi itu Bapak Ibu sekalian, mengakibatkan kita sehat. Bapak, rezeki diberikan oleh Allah adalah sehat Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua apa keutamaan sholat ketika kita bangun tidur, bangun subuh itu Bapak Ibu sekalian, maka segala kebutuhan kita dapat terpenuhi Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita melaksanakan aktivitas sunnah dari subuh sampai maghrib, ya, maka keutamaan bangun subuh adalah keduanya akan Allah cukupi daripada seluruh kebutuhannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Karena sesungguhnya kata Rasul, pada pagi itu terdapat berkah dan keberuntungan. Memang kalau kata orang tua itu benar. Ya. Apa kata orang tua? Ya, bangun, ya. Bangun pagi-pagi kata orang tua. Ngapa? Kalau bangun siang rezekinya di ayam, dipatok ayam. Ada benarnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Amal kita bangun jam 10, uang lah dapat banyak gitu Pak, baru nak mulai. Tidak usah jauh-jauh. Ketika kita bangun siang Bapak Ibu sekalian, dah kasih lagi sarapan. Kasih lagi sarapan. Aku
pernah nyoba bangun siang, ya, waktu masih kecil dulu. Kapan bangun siang? Ya karena sekolahnya siang. Ya. Kapan pekekan di meja ada ganti lagi mana mau sarapan? Nah ada. Ya. Artinya apa? Emang benar. Rezekinya apa ganti lagi bagus sekalian. Dipatok ayam. Ya. Patok ayam itu artinya apa? Bukan dipatok ayam naik ke rumah, masuk ke rumah, bukan. Dihabisin oleh kakak-kakak. Bukan kakaknya ayam. Tidak, ini yang memang habis. Makanya ketika kita itu bangun waktu subuh, pagi-pagi, ya, tanya. Nah itu habis sekarang. Nah inilah makanya kalau Bapak Ibu sekalian, maka itulah keutamaannya ketika kita bangun pada waktu subuh, masih banyak orang-orang yang tempo lagi kita sudah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka apa kata Allah? Bertebaranlah kamu, kata Allah, ya, mencari rezeki. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam surah Al-Jumu'ah itu Bapak Ibu sekalian, ya, itu salah satu keutamaan orang yang bangun subuh Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita bangun siang kan habis. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ketika keutamaan bangun pada waktu subuh dan kita tidak tidur lagi adalah senantiasa malaikat itu mendoakan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini para malaikat ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang dulu disampaikan, ada dua Bapak sekalian tugasnya, pagi sampai malam sampai dengan subuh. Maka ketika malaikat itu Bapak sekalian memasuki waktu subuh, maka seluruh malaikat tadi yang jago pagi, yang jago malam itu sholat Bapak sekalian, ya, melaksanakan sholat subuh. Dan pada saat itulah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat daripada umatnya. Nah, oleh karena itu ketika kita bangun subuh, para malaikat semalam dan malaikat siang itu berkumpul pada waktu subuh, ya, mereka mendoakan kita sebagaimana mereka katakan, apa doanya? Ya Allah, karuniakanlah bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, tambahkanlah peninggalannya. Lalu malaikat yang lain berdoa, ya Allah, timpakanlah kerusakan atau kemusnahan bagi harta yang ditahannya atau yang batil Bapak sekalian. Nah di situ ketika kita apalagi pada waktu subuh, kita menginfakkan harta kita, mensedekahkan harta kita Bapak Ibu sekalian, maka malaikat yang siang, malaikat malam berdoa kepada Allah untuk apa? Mendoakan kita supaya ditambahkan lagi rezeki Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu jangan pelit-pelit, ya. Sebaik-baiknya sedekah Bapak Ibu sekalian itu waktu subuh. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat Bapak Ibu sekalian. Makanya kadang-kadang berlomba-lomba sedekah subuh Bapak Ibu sekalian. Berlomba-lomba sedekah subuh. Karena dia tahu. Karena pada saat subuh itulah Bapak Ibu sekalian, kita didoakan oleh malaikat. Ya. Lagi itu infak sedekah subuh Bapak Ibu sekalian, ya, untuk kita tadi, ya, untuk kepentingan kita itulah, untuk kepentingan orang banyak yang kita masukkan ke dalam celengan, ya. Kemudian uangnya diberikan Bapak Ibu sekalian untuk kebersamaan, maka disitulah akan nampak daripada keberkahan kita pada waktu subuh Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian yang keempat, keutamaannya
akan diampuni dosanya dan mendapatkan pahala setara haji Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, orang yang bangun subuh maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bangun subuh dan telah melakukan ibadah salat subuh dan ibadah yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang memasuki pagi hari maka ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang memasuki pagi dengan berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi besar utama yang bangun pagi itu Bapak Ibu sekalian. Bangun subuh itu, ya. Sudah dapat amal ibadah, ya. Kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang besar. Ya. Pahalanya sama seperti haji Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu manfaatkan bangun subuh-subuh. Ya. Apalagi anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Masih ngantuk-ngantuk dia lantak lah dia telah. Ya. Paksakan. Ya. Kenapa? Karena dengan kita membiasakan dia bangun pagi Bapak Ibu sekalian, ada faedahnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang kelima kata Rasul, orang yang bangun di pagi waktu subuh maka jauh dari sifat malas Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena orang yang bangun pagi itu biasanya rajin. Ya. Rajin apa bergawe kinyo Bapak Ibu sekalian. Ketika dia bangun tidur jam 3 pagi, ya, mandi, apa? Dia sholat tahajud, kemudian apa lagi? Ya, beberes rumah, ya, apalagi ibu-ibu, rajin, ya, tidak malas. Ya. Coba kalau yang bangun siang, malas pasti dia. Ya. Kapan lagi tengok, nak cepat-cepat kan? Ya. Apalagi kos, ya. Udah kos itu mah Bapak Ibu sekalian, ya. Kapan dia lagi siangan, tergopo-gopo dia, kadang-kadang tinggalan bukunya itu, Hah? Susu. Oh, cukup susu. Nah itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ketika orang yang bangun pagi waktu subuh, dia akan apa? Dihilangkan sifat malas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bangun subuh itu Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita tidur, ya, yang namanya iblis itu Bapak Ibu sekalian paling senang. Ya. Maka iblis itu ketika kita tidur, bangun tidur Bapak Ibu sekalian, ada gentoli kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini, ya. Bangun subuh apa? Kata iblis tadi, tidurlah katanya. Ya. Masih malam katanya. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, ya, iblis tinggal sedang kodawang subuh. Ya. Paling subuh itu paling kan, ya. Masa bangun kita Bapak Ibu sekalian, malesnya rasanya. Uji iblis tadi, tidurlah masih panjang, ya. Masih panjang malamnya. Padahal sudah pagi, ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika orang yang bangun waktu subuh, lalu dia mandi, ambil air wudhu, berzikir Bapak Ibu sekalian, maka salah satunya lepas ikatan daripada iblis itu Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika kemudian dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan yang kedua daripada iblis itu Bapak Ibu sekalian, ya. Dan lalu
ketika dia melaksanakan sholat berjamaah, ya, maka ikatan daripada iblis itu akan hilang Bapak sekalian, dan disitulah Allah jauhkan mereka dari sifat malas Bapak sekalian. Kemudian yang keenam, orang yang bangun subuh, ya, maka dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Di dalam ini Bapak Ibu sekalian, maka ketika orang yang bangun subuh, ya, waktu subuh, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah Bapak sekalian, ya, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan itu akan tetap semangat bangun subuh Bapak sekalian dan melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti yang disampaikan oleh khatib Jumat kemarin, bahwa fadilah sholat subuh itu berjamaah banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah lebih 30 menit, maka kami akhiri, dan sebelum kami akhiri tentu turunan doa kami kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup majelis subuh pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هذا جمعنا مرحوما وتفرق من بعده تفرق من بعدك مصوبا. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari ini ya Allah kami bermunajat padamu ya Allah, agar mohon kepadamu ya Allah senantiasa kami untuk selalu tetap istiqamah bangun di waktu subuh ya Allah, dan melaksanakan ibadah subuh berjemaah di masjid kami yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari lingkaran daripada iblis dan syaitan laknatullah ya Allah, yang selalu menggoda kami dan menina membawakan kami ya Allah apalagi pada waktu subuh ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah, untuk selalu jauh daripadamu ya Allah. Ya Allah ya Allah, tetapkanlah iman kami ya Allah, tambahkanlah kembali iman kami ya Allah, agar senantiasa kami selalu melaksanakan ibadah padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah lagi dengan berakhirnya tadi.